Hai teman-teman netizen yang 5B. Dan yang juga penggemar dan pecinta olahraga sepak bola. Selamat datang kembali di video terbaru channel YouTube Bola Bung Binder. Kita memang sudah lama absen tidak upload video terbaru karena kita menunggu perkembangan terakhir dari dunia sepak bola. Dan kita tahu bahwa liga-liga di Eropa juga sudah bergulir kembali. Liverpool sudah memastikan gelar juara mereka sebagai juara Liga Inggris. Kita masih menunggu kira-kira siapa nih dari Liga Inggris yang akan lolos ke Liga Champions. Tapi itu nanti di video selanjutnya yang akan kita bahas. Sudah pernah saya bahas itu tentang persaingan antara Manchester United dan juga Chelsea. Tapi di video terbaru ini kita juga akan spesifik lagi bicara tentang sepak bola Eropa. Kita bicara dari liga mana nih Bung Jas? Tadi kan saya sudah jelaskan Liverpool sudah juara Liga Inggris. Sekarang yang perlu kita bahas di video ini dari Liga Eropa mana? La Liga dari Spanyol. Oke, kenapa kita harus membahas dari La Liga Spanyol nih? Apa yang menarik sih? Iya, karena Barcelona lagi draw di 2 game terakhir. Yes, teman-teman, itu yang sekarang menjadi perbincangan di media ya, bahwa Barcelona yang awalnya diunggulkan dibandingkan Real Madrid untuk bisa menjadi juara La Liga kembali musim ini. Jika mereka berhasil lakukan itu berarti mereka akan hat-trick 3 kali juara berturut-turut La Liga. Tapi dalam 2 game terakhir mereka justru meraih hasil seri, melawan Celta Vigo di luar kandang dan melawan Atletico Madrid di kandang sendiri dengan skor yang identik atau sama 2-2. Sedangkan di sisi lainnya yaitu rival mereka Real Madrid justru meraih 2 kemenangan dalam 2 game terakhir juga dengan skor yang sama, yaitu 0-1 dan 1-0 ketika mereka bertandang ke Spanyol, dan baru saja mereka menang melawan Getafe di kandang sendiri dengan skor 1-0. Yang kita ketahui tentang Barcelona di media kan ramai dibicarakan adalah soal situasi dan kondisi internal tim yang tidak kondusif. Mulai dari soal Lionel Messi yang kemungkinan tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir tahun depan, dengan ketidakcocokannya dengan skema permainan Setien, dengan ketidakyakinan Lionel Messi bahwa Barcelona bisa menjuarai Liga Champions Eropa, dengan juga berbagai macam berita tentang ketidakharmonisan hubungan Messi dengan Griezmann, dan juga banyak hal lainnya. Salah satu diantaranya juga tentang posisi Setien yang belum tentu akan tetap menjadi pelatih Barcelona jika tidak bisa mengantar Barcelona meraih gelar juara, apakah itu di Liga Champions atau di La Liga. Tapi saya kira kita juga jangan terlalu fokus kepada hal-hal non-teknis, karena kegagalan tim harus dilihat dari cara bermain mereka di atas lapangan. Barcelona adalah tim yang selalu dominan dalam setiap gamenya. Buktinya apa? Musim ini mereka lebih banyak mencetak gol. Bung Jas, siapa yang kamu lihat di Barcelona bagus sih? Messi dong. Nah, itu dia kan, Messi and Messi. Dan setelah break, bukan artinya Messi performanya menurun. Banyak assist yang dia berikan. 3 gol yang berhasil dia cetak dalam 6 game Barcelona setelah break karena pandemi. Ada gol yang ia sudah cetak melawan Atletico Madrid yang membuat Messi mencetak total 700 gol. Terus apa yang salah secara teknis? Skema permainan? Kita kira tidak. Barcelona tetap dominan, menciptakan banyak peluang. Tapi dari sisi pertahanan, kita bisa melihat pertama bagaimana dari posisi center back atau juga full back sering ada rotasi yang dilakukan oleh Setien di sana. Kenapa itu dilakukan, teman-teman? Karena meskipun Barcelona meraih kemenangan, tetap saja defense mereka ini bisa ditembus. Beruntung performa dari Ter Stegen ini bagus, jadi ia masih bisa menjadi penyelamat bagi Barcelona. Tapi yang beberapa kali pernah saya katakan di video-video saya bahwa penjaga gawang akan sulit untuk mempertahankan performanya jika defense di depannya terus-menerus ditembus dan ia terus-menerus mendapat percobaan dari tendangan-tendangan para pemain tim lawan. Dan akhirnya kita lihat dalam 2 game terakhir, setelah Barcelona lama mencatat clean sheet 4 game, akhirnya di 2 game terakhir mereka kemasukan total 4 gol. 2 gol di setiap pertandingannya. Artinya memang purely di sini kita lihat koordinasi di lini pertahanan yang tidak baik di pertahanan Barcelona.
Rotasi dilakukan juga di center back antara Umtiti, Pique, atau juga Lenglet, Pique, bahkan pernah juga pemain junior Araujo yang bermain di lini pertahanan. Jadi yang menjadi persoalan bagi Barcelona adalah miskomunikasi atau miskoordinasi di lini pertahanan mereka yang membuat para pemain dari tim lawan mencari itu momen untuk bisa menembus pertahanan dan memberikan terus percobaan-percobaan ke arah gawang Ter Stegen. Jadi selain juga masalah-masalah internal yang kita baca, kita juga perlu melihat bahwa sebetulnya persoalan Barcelona ini berada di sektor pertahanan. Jika tidak ada di sektor pertahanan, bagaimana tim seperti Celta Vigo yang berada di bawah bisa mencetak 2 gol? Gol-gol yang cantik juga. Atletico Madrid juga sendiri bisa mencetak 2 gol, menciptakan banyak peluang. Padahal kita tahu Atletico Madrid adalah tim yang bermain dengan skema konservatif, tidak selalu menyerang. Menyerang pada saat mereka melihat ada peluang, apalagi bermain di kandang Barcelona. Sudah lama Atletico Madrid tidak mencuri poin di sana di Camp Nou. Jadi yang menjadi persoalan sekarang saya melihat bagi Barcelona adalah berada di lini pertahanan. Jika ini bisa segera dibenahi oleh Setien, maka Barcelona akan bisa lagi kembali meraih kemenangan karena mereka sudah bisa mencetak gol dengan tenang. Suarez bagus, Messi bagus. Oke, antara Griezmann dan Ansu Fati ini masih dirotasi, tapi masih ada Martin Braithwaite yang juga bisa mencetak gol. Kemudian kita tahu bahwa masih menyisakan 5 pertandingan sisa di La Liga. Nah, menurut kamu Bung Jas, dengan Barcelona 2 kali seri dan Real Madrid 2 kali menang, siapa nih kira-kira yang bisa menjadi juara? Apakah berarti sekarang Madrid yang menjadi juara? Karena kan sudah ada selisih 4 poin juga nih di klasmen sementara. Enggak dong, kan masih ada banyak game. Nah, itu dia teman-teman, masih ada 5 game. Kuncinya adalah di pertandingan akhir pekan ini, yaitu ketika Real Madrid akan bertandang ke Atletico Bilbao dan Barcelona akan bertandang ke Villarreal. Jika Real Madrid gagal menang dan Barcelona menang, berarti selisih poin mengecil lagi dan persaingan akan terbuka lebar. Terus kenapa saya masih katakan bahwa Barcelona masih memiliki kesempatan? Karena sebetulnya permainan Madrid tidak meyakinkan. Oke, mereka bisa meraih kemenangan, tapi coba Anda melihat permainan mereka mengkhawatirkan. Defense mereka masih bisa diserang. Banyak peluang juga dari para pemain tim lawan. Memang Courtois selama ini bermain bagus. Kemudian dari faktor mencetak gol, kemana striker-striker mereka? Benzema, Vinicius, Rodrigo tidak selalu mencetak gol. Bahkan Benzema belum banyak mencetak gol setelah break. Dan itu yang akan menjadi persoalan bagi Madrid menjelang akhir musim jika mereka tidak segera bisa membenahi kualitas permainan mereka. Meskipun permainan mereka membawa hasil efektif, tapi bisa juga itu nanti menjadi bumerang ketika mereka menghadapi tim-tim yang mampu bertahan secara baik dan disiplin. Ya, ditambah lagi juga dengan fakta bahwa dalam 2 game terakhir, saat Madrid menang 0-1 melawan Espanyol tandang dan 1-0 melawan Getafe, yang mencetak gol bukanlah pemain dari lini serang. Casemiro melawan Espanyol dan Sergio Ramos lagi-lagi melawan Getafe, lagi-lagi dari titik penalti. Oke, Ramos mencetak banyak gol, tapi ini adalah central defender. Sangat riskan untuk hanya mengandalkan central defender untuk mencetak gol. Singkat kata, La Liga masih akan berlangsung ketat dari segi persaingan gelar juara. Belum ada yang bisa dipastikan menjadi juara. Barcelona masih berpeluang juara, Real Madrid belum aman. Oleh karena itu, kita ingin memberikan pesan kepada para pendukung Barcelona, tetap semangat karena tim kalian juga masih ada harapan untuk meraih gelar juara. Bagi pendukung Real Madrid, jangan percaya diri dulu bahwa Real Madrid akan menjadi juara, karena masih menyisakan 5 pertandingan dan kuncinya ada di akhir pekan ini. Seperti yang kalian ketahui, saya adalah pendukung Real Madrid, Bung Jas adalah pendukung Lionel Messi. Ya, tapi bukan berarti kita berkata mendukung tim kita masing-masing. Kita berbicara objektif dan kita berbicara soal fakta. Madrid perlu membenahi cara mencetak gol mereka dan kualitas permainan. Barcelona harus membenahi kelemahan mereka di lini pertahanan. Alright, Bung Jas, what's your last message? Ayo dong, semangatin teman-teman kita yang menonton nih. Teman-teman, kalau subscribe, like, komen, dan share video kita bisa bikin video yang lebih bagus. Dan juga follow Instagram kita. Oke, Bung Jas, prediksi kamu siapa yang juara nih, Barcelona atau Real Madrid?
Ya saya sih gak tahu, kan tipis ya bedanya. Iya, betul, masih tipis ya. Tapi kalau prediksi saya mengatakan bahwa Barcelona bisa saja menjadi juara. Real Madrid akan kesulitan jika mereka kalah di pertandingan melawan Bilbao. Lagi-lagi saya katakan kuncinya bagi kedua tim adalah di pertandingan akhir pekan ini. No hate, Only football. salam sepak bola.